Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries. Ini 1 sampai 15 Oktober 2022 dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya. Dan ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan mungkin tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja begitu ya kurang lebihnya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini seperti ini ya, ini gelang energi. Ini manfaatnya untuk disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, membersihkan aura negatif, dan juga untuk penjagaan juga sih. Itu harganya 200.000 dan ini bisa dikirim ke luar negeri. Ada liontin sama cincin juga. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 85.000 dan ini isinya 30 ml ya. Dan ini harganya 130.000 dan ini isinya 50 ml. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang seperti itu teman-teman. Dan ini madu karoma, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki ya seperti itu, dan juga membersihkan aura negatif. Ini saya khususnya seperti itu dan itu harganya 90.000. Dan ini produk tetap saya ya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki semua produk-produk saya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silakan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Aries 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang semakin sukses, semakin stabil secara ekonomi, karirnya juga semakin meningkat, dan secara keuangan juga semakin berkembang. Kalau kalian saat ini lagi merintis pekerjaan, usaha atau apapun itu, sepertinya buah dari kerja keras kalian ini seperti membuahkan hasil. Ketulusan kalian, kerja keras kalian selama ini, perjuangan kalian itu seperti tidak sia-sia teman-teman. Banyak hal yang bisa kalian capai pelan tapi pasti membuahkan keberhasilan atau keberuntungan untukmu. Dan di sini banyak juga dari kalian yang memulai semakin seimbang secara pemikiran, semakin secara pandangan hidupnya ya. Mungkin dulu-dulu sering kalau orang Sunda namanya menggerutu ya, atau seperti apa ya kalau bahasa Indonesia itu, seperti ini kurang, itu kurang perasaannya ya seperti itu. Jadi kurang bersyukurnya itu banyak dulunya mungkin. Jadi nggak begitu pintar bersyukur dulunya, tetapi sekarang ini teman-teman itu udah mulai pintar sekali untuk bersyukur dengan apapun yang kalian dapatkan. Kalaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak seperti yang kalian inginkan, kalian bisa melihat kelebihan lain, sehingga apapun yang kalian dapatkan itu seperti ada rasa syukur yang memang bisa kalian panjatkan sama Yang Maha Kuasa. Dengan apapun yang kalian capai dan apapun yang kalian miliki, kalian semakin seimbang, semakin dewasa, dan semakin stabil. Ini stabil ini bukan cuma secara keuangan ya, mungkin ada yang keuangannya juga semakin stabil, semakin membaik, bahkan ada yang memang udah sukses ya seperti itu. Tapi kalian juga memang secara pribadi ataupun secara cara pikir itu udah mulai stabil, bahkan ada yang udah stabil banget, sehingga mungkin ada beberapa dari kalian yang semakin terpancar aura kepemimpinannya, karena mungkin teman-teman ini ada yang memang punya bakat seorang pemimpin, atau mungkin udah memimpin salah satu perusahaan tertentu, atau bahkan usaha kalian sendiri ya teman-teman. Ini seperti memang ketulusan kalian ini membuahkan kebahagiaan atau keberhasilan. Kalian juga semakin cerdas, semakin pintar mengambil kesempatan, semakin punya inisiatif yang keren, sehingga apapun yang kalian pikirkan ini membuahkan kesuksesan dan itu membawa berkah untuk kalian.
seperti itu ya. Dan kalau kalian di bidang, misalnya di bidang pertanian, terapi, di bidang jasa atau hal apapun itu, sepertinya apapun yang kalian kerjakan ini seperti pelan tapi pasti membuahkan apa yang kalian harapkan. Pelan tapi pasti membuahkan apa yang kalian inginkan. Entah usaha, entah mungkin keuangan semakin membaik, atau bahkan kalian ini bisa membeli apa yang kalian butuhkan atau kalian harapkan selama ini, dan memang bermanfaat untuk teman-teman, karena teman-teman ini semakin bijaksana dalam memakai keuangan, banyak belajar dari kesalahan yang udah pernah kalian lakukan dulu, dan mungkin teman-teman juga semakin intuitif, semakin tajam intuisinya, jadi tidak mudah untuk diprovokasi atau dipengaruhi lagi oleh orang lain, apalagi dimanfaatkan. Jadi udah bener-bener semakin baik lah, keren banget ya kalau udah seperti ini. Jadi teman-teman ini akan meraih kesuksesan, tetapi dengan penuh santai, dengan penuh apa ya, seperti luas itu, dia nggak gerasa gerusu atau nggak gemerungsung. Jadi benar-benar pakai kecerdasan yang memang udah baik, seperti itu ya. Walaupun di sini ranahnya ada tiga versi menurut saya. Ada yang memang lagi merintis tapi membuahkan hasil, tapi ada juga yang memang udah sukses banget karena memang kalian udah pantas di situ ya tempatnya, dalam arti kedewasannya udah cukup, wawasannya juga udah luas, kemampuannya juga udah pas ya di situ, mempunyai kedudukan yang baik. Atau memang ada juga dari kalian ini yang secara keuangan semakin berkembang, semakin membaik, bahkan bisa membeli apa yang kalian inginkan. Jadi versi kalian di mana, silahkan sesuaikan saja ya. Jiwa kalian, jiwa kepemimpinan kalian itu sepertinya semakin banyak yang menonjol, entah untuk diri kalian sendiri, entah di perusahaan tempat kalian bekerja, atau bahkan usaha kalian sendiri. Kita ngebahas untuk keuangan ya. Menurut saya sih nyambung ya, dari kehidupannya nyambung. Ada awal baru yang memang akan kalian dapatkan dalam kehidupan ini, karena kalian banyak belajar. Nah intinya gini ya, mungkin kalian tuh semakin seimbang secara jiwa, secara pemikiran, secara kecerdasan, dan secara apa ya, bekerjanya juga semakin ini, semakin semangat, semakin bekerja keras. Kalian mungkin yang tadinya agak malas-malasan sekarang udah lebih rajin, lebih bekerja keras. Bahkan banyak dari kalian yang semakin bisa, istilahnya bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apapun yang pernah kalian alami, entah kerugian, entah kehidupan, entah hal apapun. Sehingga di sini banyak sekali hal yang bisa kalian petik, dan itu merubah banget dalam kehidupan kalian, cara pikir kalian, dan itu membuahkan kedewasaan yang sangat baik. Dan kalian juga banyak belajar, dan semakin banyak belajar dalam hal apapun ya, pekerjaan kalian saat ini atau apapun yang kalian butuhkan, karena di sini sepertinya akan banyak dari kalian yang akan mempunyai keseimbangan. Ini bisa keseimbangan jiwa, keseimbangan pemikiran, dan ini seperti ditambah lagi banyak belajar, sehingga apa yang kalian inginkan itu banyak yang kesampaian. Jadi mungkin kalian ini bisa jadi cerminan buat orang lain, dalam arti kalian bisa dijadikan contoh buat orang lain, atau apa yang pernah terjadi dalam hidupmu dijadikan cerminan dalam kehidupan kalian saat ini. Banyak dari kalian yang mungkin sekarang ini menjadi orang yang lebih sukses, lebih baik, lebih seimbang, lebih pintar ya, seperti itu. Keseimbangannya jiwanya juga semakin bagus. Seperti banyak orang yang mengambil jadi banyak orang yang istilahnya mencontoh figur kalian. Seperti, mungkin lebih tepatnya seperti itu ya. Kalian itu seperti banyak dijadikan contoh oleh mereka. Mungkin kalian ini orang yang sekarang ini lebih baik hidupnya, lebih pintar, lebih sabar, dan lebih bisa berbisnis atau bisa menaikkan karir kalian. Kalian juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan kepala dingin, dengan cara yang elegan. Itu dijadikan contoh oleh banyak orang. Dan bisa juga apapun yang terjadi dalam kehidupanmu kemarin-kemarin, entah secara
kehidupan itu kan ada yang sedih, ada yang senang ya, ada kesalahan kita ataupun orang yang tidak baik sama kita. Itu seperti dijadikan pelajaran hidup untuk kalian, diambil hikmahnya sehingga banyak hal yang bisa kalian pelajari sehingga membuat kalian itu menjadi orang yang lebih mumpuni dalam segala hal, seperti awal baru. Ini mungkin hal-hal yang tidak baik, yang tidak penting, yang tidak menguntungkan lagi dalam hidupmu itu udah dipisahkan atau ditinggalkan. Sekarang kalian memulai awal baru ini. Awal baru ini secara pribadi, bisa juga secara kehidupan, semakin baik, semakin bagus, dan ini sangat berdampak besar dalam keberuntungan hidup kalian secara ekonomi. Mungkin kalian juga banyak yang udah mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu, atau diberikan istilahnya kepercayaan oleh seseorang atau orang tertentu, atau oleh atasan kalian, atau di tempat kalian bekerja. Begitu ya teman-teman, seperti ini, seperti pengembangan yang memang bukan cuma pengembangan secara karir, keuangan, tapi pengembangan secara jiwa. Dan kalian juga semakin banyak belajar, banyak berintrospeksi diri, dan semakin menambah wawasan kalian. Kalian menjadi orang yang memang sangat haus ilmu. Seperti itu ya, itu bagus, tapi dengan cara yang baik dan ilmu yang baik, itu akan bermanfaat buat hidup kita ya. Dan mungkin beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang yang memang akan dijadikan partner bisnis yang memang seimbang, yang memang cocok buat kalian, atau kalian bertemu dengan bos yang memang akan membawa kesuksesan dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang atau saat ini. Dan di sini kalian juga sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang bisa mendukung kesuksesan dalam kehidupan dan karir kalian. Secara keuangan juga, ini bisa teman bisnis, bisa juga mungkin kalian bertemu seseorang yang benar-benar bisa membantu kalian. Ini bisa orang yang udah kalian kenal ya, bisa juga orang yang memang tertarik dengan kemampuanmu, tertarik dengan pribadimu, sehingga ingin mengajak kerja sama kalian atau ingin mempromosikan kalian, bisa juga seperti itu. Atau mengenal kalian kepada seseorang yang bisa membantu kalian menjadi orang yang lebih baik lagi hidupnya. Atau bisa juga ini kalian tuh bertemu dengan partner bisnis yang cocok. Atau bisa juga kalian ini bertemu dengan orang yang benar-benar akan menjadikan partner hidup kalian, belahan jiwa kalian, yang membuat kalian itu semakin seimbang secara pemikiran, secara kehidupan, secara keuangan, dalam arti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Begitu ya, yang bisa saling mengisi dengan teman-teman, yang bisa belajar hidup bareng-bareng, bisa memperjuangkan masa depan kalian bareng-bareng. Mungkin seperti itu. Ada awal yang akan kalian lalui atau kalian dapatkan, awal yang baik ya. Sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami teman-teman. Kita bahas untuk asmara ya. Kita bahas asmara yang berpasangan, yang lajang atau yang single parent, laki-laki dan perempuan. Nah, kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang akan bepergian jauh, bisa juga keluar kota, keluar daerah ya, mungkin bisa berwisata dengan keluarga, dengan sanak famili ya, dengan orang-orang yang memang sangat berarti dalam hidup kalian teman-teman. Ini keluarga, anak, saudara, keluarga besar ya. Tetapi di sini sepertinya akan ada kendala, mungkin ada mobil mogok ya, atau mungkin ada gangguan-gangguan lain yang memang agak mengganggu agak mengganggu kesenangan kalian dalam di perjalanan, atau dalam misalnya kalian tuh lagi wisata, misalnya kemana gitu, tahu-tahu ada aja kendalanya, ada aja halangannya yang membuat kalian tuh sepertinya tidak merasakan bener-bener nikmatnya wisata gitu loh. Misalnya mobil tahu-tahu rusak ya kan, misalnya tahu-tahu ATM misalnya gitu ya, misalnya tahu-tahu ATM ketinggalan, atau hal apapun itu, atau misalnya tahu-tahu ada salah paham salah satu keluarga yang membuatnya mungkin agak kurang nyaman, atau banyak hal yang memang istilah terjadi tanpa diduga-duga, atau tahu-tahu ada keluarga yang sakit, mungkin seperti itu ya.
Tetapi di sini banyak dari kalian yang bisa mengambil hikmah dari semua ini. Jadi ada kekompakan, ada kekeluargaan, ada rasa kasih sayang yang mungkin selama ini jarang ketemu ya, secara secara apa ya, seperti komunikasi juga jarang. Jadi di saat-saat seperti ini ngumpul ada kendala, jadi kekompakan itu terbangun lagi sehingga ada kekeluargaan yang semakin erat. Dan seperti itu sih teman-teman. Kalau secara asmara seperti ini baik-baik saja, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak pernah kalian bayangkan terjadi. Ini bisa juga tahu-tahu ada yang sakit, tahu-tahu kalian tuh mungkin lagi fokus kepada apa, misal ke pendidikan anak, atau misalnya keuangan ini untuk membeli ini, tahu-tahu ada aja jalannya untuk hal itu agak ketunda, entah ada keluarga yang pinjam uang atau hal apapun itu ya teman-teman. Seperti itu memang butuh kesabaran dan juga butuh istilahnya seperti pengertian, tetapi ini tidak merubah kalian menjadi orang yang misalnya jadi berantem, enggak juga. Jadi istilahnya malah ya saling mengerti, jadi semakin erat secara kekeluargaannya atau perasaannya, mungkin seperti itu ya. Tetapi di sini banyak juga dari kalian zodiak Aries yang akan pergi ke suatu tempat, tapi mungkin tahu-tahu ada aja kendala yang membuat perjalanan kalian itu kurang happy. Nah itu mungkin seperti itu ya. Kita nggak bahas yang single. Kalau ini orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang punya ambisi untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Mungkin banyak dari kalian yang semakin fokus ke karir, pekerjaan, keuangan ya. Walaupun banyak tekanan dalam hidup kalian, usaha kalian atau bisnis kalian, pekerjaan kalian, tetapi kalian orang-orang yang tangguh, yang terus mau bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk kehidupanmu, masa depanmu, dan juga karir kalian. Nah, secara asmara kalian juga seperti orang yang memang tidak mudah putus asa. Walaupun mungkin kalian banyak disakiti, disengsarakan, atau ditipu, atau dimanipulasi, dimanfaatkan secara apapun ya, tetapi sepertinya banyak dari kalian yang udah bisa melepaskan orang toksik, walaupun dengan hati yang sangat pedih, yang sakit, kadang-kadang nggak sanggup ya karena masih membutuhkan dia, tetapi kalian mampu berdiri dan mampu melepaskan orang-orang yang kurang baik untuk kalian. Kalian sanggup berdiri, sanggup istilahnya menunjukkan kemampuan kalian untuk bisa mandiri, berdiri di atas kaki kalian sendiri, dan bahkan bisa melepaskan mereka dengan cara kalian, walaupun mungkin hati kalian sakit, tetapi seenggaknya kalian gak tergantung dengan orang-orang yang tidak membawa kebaikan buat kalian teman-teman ya. Dan kalian menyadari kalau kalian ini diperlakukan tidak baik, dan kalian bisa melepaskan hal-hal seperti itu dari hidupmu. Itu bagus banget. Dan mungkin kalian juga semakin semakin teliti, semakin bisa menelaah mana orang yang benar-benar tulus sama kalian, mana yang enggak nanti ke depannya ya. Jadi pelajaran hidup yang memang sangat berharga. Memang benar teman-teman, pengalaman itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga, yang bisa kita dapatkan kalau kita mau belajar dan kita bisa mau berintrospeksi diri ke diri kita sendiri, sehingga membuahkan kebaikan dalam jiwa kita, dalam diri kita dan pemikiran kita ya. Seperti itu. Beda dengan kita yang tidak mau belajar, pasti kita tidak akan dapat apa-apa, yang ada hanya kerugian gitu ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Mungkin banyak dari kalian ini energinya hampir sama ya, lagi senangnya berkumpul-kumpul ya dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang yang memang istilahnya membuat kalian happy. Mungkin bisa kumpul-kumpul di kafe kopi ya, entah dimanapun ya, gosip-gosip, cerita-cerita. Jadi memang istilahnya kalian juga banyak yang mendengarkan ini dan itu yang belum tentu padahal benar ya adanya. Namanya juga gosip, kadang-kadang gosip itu suka ada yang lebih, ada yang kurang. Nah di sini kalian tuh seperti lagi suka itu, lagi suka kumpul-kumpul, lagi suka ngobrol ini ngobrol itu, lagi nggak terlalu ingin memikirkan masalah dalam kehidupan kalian ataupun permasalahan dalam hidup kalian, karena mungkin ya aku udah lelah lah, ingin enjoy aja. Jadi dengan cara misal kalian banyak ngumpul dengan teman-teman, banyak ngobrol ini dan itu, padahal kalian juga paham itu tidak terlalu
menguntungkan buat kalian. Tetapi daripada kalian mungkin banyak pikiran, banyak beban pikiran, jadi ya udahlah, untuk sementara aku seperti ini aja dulu. Tak, nggak apa-apa seperti itu, tapi jangan kelamaan, karena kalau kelamaan itu tidak membuahkan hal positif dalam hidupmu. Kalau secara asmara, sepertinya banyak dari kalian yang memang saat ini walaupun ada hubungan, misalnya kalian ini punya pasangan, misalnya ini memang lagi lebih suka kumpul dengan keluarga atau teman daripada dengan pasangan gitu ya. Lagi ada kejenuhan, lagi ingin mencari suasana baru. Tapi beda juga dengan orang yang memang teman-teman yang tidak punya pasangan, mungkin ya udah, daripada mikirin yang enggak mendingan ya udah kumpul-kumpul sama teman-teman aja, ngobrol ini ngobrol itu gitu ya. Yang penting enjoy dulu. Wah, ada juga yang memang kalian tuh seperti lagi banyak beban pikiran, tapi seperti apa ya, mengalihkan perhatian kalian dengan banyak ngobrol dan banyak berkumpul dengan teman, banyak pergi ke sana kemari gitu. Misalnya ada yang off-road motor atau apa, ada kan yang seperti itu ya. Refreshingnya kan caranya beda-beda, yang penting tidak negatif. Masih mending kalau kita nongkrong di kafe kopi sambil ngobrol tuh masih mending, asal jangan melakukan hal-hal yang negatif, karena selain merugikan diri orang lain, merugikan diri kita sendiri ya, seperti itu. Apalagi kalau merugikan keluarga juga kan kasihan gitu ya teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman ya, semoga ini menjadi fun reading yang buat kalian merasa terhibur, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan tekan loncengnya agar ada pemberitahuan terbaru ketika ada video terbaru dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.